Upacara ziarah Taman Makam Pahlawan Pangeran Wijaya Kusuma dalam rangka Hari Ulang Tahun. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pimpinan rombongan tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada arwah pahlawan Pangeran Wijaya Kusuma dipimpin pimpinan rombongan. Kepada arwah Pangeran Wijaya Kusuma, hormat gerak. Mengheningkan cipta dipimpin pimpinan rombongan. Untuk mengenang arwah Pangeran Wijaya Kusuma, mari kita mengheningkan cipta. Dengan cipta mulai. Kota Jakarta merupakan kota yang berkembang dengan cepat sejak mendapat peran sebagai ibu kota negara. Perkembangan itu disebabkan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling menjalin satu sama lain. Seiring dengan perkembangan peradaban dan budaya kota, faktor ekonomi menjadi lebih dominan dibandingkan aspek sosial, budaya, dan sejarah. Untuk itu, sejarah kota Jakarta tidak terlepas dari sosok seorang pangeran yang mungkin tidak banyak orang yang mengingatnya atau bahkan mengetahuinya. Pangeran tersebut adalah Pangeran Wijaya Kusuma. Asal-usul Pangeran Wijaya Kusuma sendiri belum didapat keterangan yang pasti, namun demikian diperkirakan sama dengan Pangeran Wijaya Krama. Pangeran Wijaya Kusuma datang pada saat Jayakarta di bawah kekuasaan Pangeran Jayakarta Wijaya Krama yang juga seorang pangeran dari Banten. Sama halnya dengan Pangeran Wijaya Krama, Pangeran Wijaya Kusuma adalah seorang pangeran dari Banten yang pada saat itu ditugaskan mendampingi pemerintahan Pangeran Jayakarta Wijaya Krama atas penugasan dari Sultan Banten, yaitu Pangeran Maulana Yusuf. Tugas yang diberikan oleh Sultan Banten tersebut tidaklah ringan, karena pada saat itu konon santer diberitakan bahwa Pangeran Jayakarta Wijaya Krama diisukan berbuat salah, yaitu bekerja sama dengan VOC Belanda dalam pengelolaan tanah. Karena masalah tersebut, maka tidak lama kemudian Pangeran Jayakarta Wijaya Krama ditarik ke Banten atas perintah Sultan Maulana Yusuf. Pangeran Jayakarta Wijaya Krama digantikan oleh putranya bernama Pangeran Ahmad Jaketra.
Namun karena masih dianggap terlalu muda untuk mengatur roda pemerintahan, Pangeran Wijayakrama diminta untuk mendampinginya dalam menjalankan roda pemerintahan. Perselisihan antara VOC Belanda dengan pemerintah masih terus berlangsung pada saat pemerintahan dipegang oleh putra Pangeran Jayakarta Wijayakrama. Di sini peran Pangeran Wijayakusuma sangat penting. Hal ini karena beliau sebagai pendamping atau penasehat pribadi Pangeran Ahmad Jakarta. Mengingat usia Pangeran Wijayakusuma sudah lanjut, maka untuk masa-masa berikutnya Pangeran Wijayakusuma tidak dapat lagi mendampingi secara langsung dengan Pangeran Ahmad Jakarta. Akhirnya Pangeran Wijayakusuma memisahkan diri dan mundur ke arah barat di daerah Jelambar hingga wafatnya dan dimakamkan di daerah yang sekarang dikenal sebagai makam Pangeran Wijayakusuma di Kampung Gusti Jelambar, Jakarta Barat. Itulah sekelumit tentang Pangeran Wijayakusuma yang dalam sejarah hidupnya selalu berdampingan dengan Pangeran Ahmad Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kami agungkan asmamu, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiratmu, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami meminta dan memohon harapan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-486 Kota Jakarta ini, Ya Allah yang Maha Sempurna, setiap kali kami memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta ini, ingatan kami senantiasa tertuju kepada para pahlawan yang telah berjasa dalam membangun kemajuan kota Jakarta ini. Oleh karena itu, ya Allah, khususnya mereka yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, sayangi mereka dengan rahmat dan limpahan pahala yang berlipat ganda, dan berilah mereka tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan dosa kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami yang telah berjuang untuk kemajuan kota dan bangsa kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampunilah pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan akhir kepada arwah pahlawan Pangeran Wijayakusuma dipimpin pimpinan rombongan. Kepada arwah pahlawan Pangeran Wijayakusuma, hormat, gerak. Gerak. Penyerahan cenderamata oleh pimpinan rombongan kepada juru kunci Taman Makam Pahlawan Pangeran Wijayakusuma.
melanjutkan tabur bunga. Dulu sebelum Bapak kerjanya siapa? Bapak saya. Oh, Bapak Haji. Oh, dia tinggal di rumah ini ya? Iya. Ini rumah dari dulu ditinggal sini? Iya. Kita bebasin ini ya? Iya. Tinggal sisa. Tungguin ini ya? Tinggal sisa. Siapa namanya Pak? Adi Doyo. Adi Doyo. Apel selesai, peserta upacara dapat membubarkan barisan. Udah berapa? Ya, udah berapa? Belum. Iya. Tadi lebih lebar lagi cara Adi Doyo. Adi. Insya Allah jadi haji. Sekarang mau ke haji itu ngantrinya lama. Iya Pak, kan pembatasan. Aja kesempatan. Pak, udah standar Pak. Pak, tahun Pak. Berapa tahun? Kalau punya negara Pasti loh, ya konten masih umroh loh. Iya. Urusan. Siap. Ya. 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 Kamu bukannya ke Yerusalem. Haji ke Israel. Terima kasih. Saya ke Yerusalem, Ya. nggak apa-apa Pak. Nanti kita siapa? Ya. Biar umroh. Kalau naik haji lama Pak nunggunya Pak. Ya. Saya di Belitung Timur pun pusing. Nunggunya lama ya. Saya pada umroh kan semua. Ya. Belitung Timur gitu cara. Gampang kalau umroh tidak gampang. Iya. Soalnya nunggunya lama. Sebetulnya harusnya Menteri Agama batasin kalau dia pernah naik haji nggak boleh naik haji lagi. Mungkin salah ngomong. Jangan off the record deh. Ya, harus maju. Sudah mau balik tidak?
Baik, Pak Najib. Kelurahan dari Banten, Sawandiyo, terus ke pemakaman besi pengukuran. Saya belum ke sana, tapi yang pasti di belakang. Kita itu bisa lihat yang warga itu tanah sekitar kuburan tua ini, kalau mereka masyarakat mau bebaskan, kita bebaskan jadi halaman yang luas. Jadi caranya gitu, kita cari sejarah yang kuburan gitu ya. Kita perlu meluas, bebaskan, jalan masuknya semua gitu. Jadi bisa ada objek-objek gitu kan, supaya orang tahu Jakarta sejarahnya di mana. Ya, kayak di Jakarta kan ada shopping com itu loh, yang dia bebaskan gitu kan. Jadi model-model itu dibebaskan, yang bisa bebaskan gitu. Yang kalau belakang mau bebaskan, kita bebaskan gitu. Apa yang cukup? SMP itu. Ada jalan-jalan naik untuk Kita lihat, kita bisa ngomong. Ya, masih